Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Rohmah, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031173256. Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Daljab yang dilaksanakan di MI Taufikul Hidayah, Desa Cikampek Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mata pelajaran IPAS, kelas 3, semester 2. Materi bab 5, aku dan lingkungan sekitarku, topik A, denah rumahku. Model pembelajaran, project based learning. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Satu langkah mengajar, sejuta harapan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, ancang depan gerak, tegak gerak, jalan di tempat gerak, berhenti gerak. Periksa kukunya dulu, pinter. Oke, pinter. Ya, bagus. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Oke, kita tepuk semangat semuanya. bisa. Semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, berarti kalian datang ke sekolah sini sudah semangat mau apa? Belajar. Ya, Ibu mau tanya kabar lagi. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning people, good morning student, good morning everybody, how are you? Oke, pintar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Doa dimulai.
Rasulullah Rabbi Jalla Jalla Setelah selesai kita membaca doa, sekarang ibu akan mengabsen kalian semua. Yang anak laki-laki jawab apa? Hadir. Yang anak perempuan jawab hadir. Anissa, Cecilia. Hadir. Anissa kemana, ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Nanti setelah pulang dari sekolah, coba dihubungi. Siapa tahu Anissa sedang sakit atau sedang ke rumah saudaranya, ya. Kemudian Amri Muhammad Abdillah, Bayu Rizkyadi, oke, pinter. Zakia Abdul Arashid, oke, pinter, suaranya keras. Azim Najwa Aurelia Putri, oke, pinter. Fahri Adrian, hadir. Afika Rahmatika, hadir. Excel Pratama, oke, pinter. Muhammad Alvin Ferdiansyah, Muhammad Alvin Zinafaki, oke, pinter, suaranya yang keras. Meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjut nanti membacakan butir-butir Pancasila. Pelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan pembelajaran kemarin. Coba kita perhatikan di sini ya. Lihat ke papan tulis. Apa yang kalian tahu? Apa nama bangunan tersebut? Rumah. Sebutkan ruangan apa saja yang terdapat pada bangunan rumah. Oke, pinter. Simbol apa saja yang terdapat pada gambar itu? Ya, kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Nah, jika ada tamu hendak ke kamar mandi, ruangan apa yang dituju? Oke, pinter. Bagaimana cara menunjukkan tempatnya sendiri secara tepat? Menunjukkan kamar mandi itu secara tepat bagaimana? Kalau kalian melihat dari gambar di papan tulis. Kamar mandi terletak dekat, lihat posisinya.
Kamar mandi dekat dengan dapur. Nah, jadi kita harus bisa menunjukkan, misalkan ada saudara atau teman main ke rumah, kemudian bertanya kepada kita, aku mau ke kamar mandi, di mana ya kamar mandi? Maka kalian menunjukkan, oh kamar mandi rumah aku dekat musola, oh kamar mandi aku sebelah kamar aku, begitu ya. Siapa yang pernah kedatangan tamu, teman atau kerabat, ketika sedang berkunjung ke rumah, tiba-tiba ingin pergi ke toilet? Pernah enggak? Nih, di sini lihat ada gambar. Ini ada anak laki-laki yang sedang mencari, katanya, di mana ya toilet? Aku bingung harus kemana. Bagaimana caranya agar kita tahu letak toilet tanpa harus berkeliling rumah? Coba ceritakan. Ceritakan pengalamannya gimana? Kepada siapa? Kepada teman yang pemilik rumah pinter. Gimana cara memberikan tahu lokasi toilet tersebut kepada teman? Dengan cara seperti apa? Menunjukkan arah toilet, pinter. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian denah rumah. 2. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian rumah. 3. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi denah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik mampu membuat denah rumah sederhana dengan memperhatikan arah mata angin. 5. Peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompok menyelesaikan proyek berbasis permainan. Dan yang 6, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyeknya dengan percaya diri. Coba Ibu sekarang mau mengetes kemampuan kalian sebelum Ibu mulai ke pembelajaran inti. Yang pertama, apa kalian tahu apa itu denah? Atau peta? Coba sebutkan. Iya, petunjuk arah atau lokasi. Untuk apa denah digunakan? Untuk menunjukkan lokasi. Lalu kalian bisa menemukan denah itu di mana? Di surat Google Map, di surat undangan, di mana lagi? Di tempat wisata, pinter. Yang terakhir, apakah di rumahmu ada denahnya? Tidak, belum buat? Belum buat, oke. Sehari ini kita akan mempelajari tentang denah rumah. Kita sekarang mau menyaksikan 2 video pembelajaran. Disimak baik-baik. Nanti setelah selesai video pembelajaran, kalian akan Ibu kasih pertanyaan kembali. Siap semuanya? Siap. Anak-anak, apa yang kalian inginkan untuk piknik besok? Strawberry. Pisang. Kue besar. Coklat. Aku suka ikan. Semuanya adalah favoritku. Aku mau semuanya. Oke, ini dia keranjang belanja. Hah? Aku harus pilih saus tomat atau aku pilih saus kecap ya? Atau haruskah aku memilih yang pedas? Ayah, aku harus pilih yang mana? Hah? Ayah, Kiki, Miu Miu, kemana kalian? Coba kulihat apa saja yang telah kamu beli. Rudolf, apakah kau sudah mendapatkan ikan kaleng favoritmu? Hah? Hah? Rudolf! Rudolf, di mana kamu? Rudolf hilang!
Rudolf, Rudolf, kalian tetap bersamaku. Jangan berpencar. Kalau tidak, nanti kalian juga akan tersesat. Oh ya ampun, Rudolf pasti sangat cemas mencari kita. Ayah! Ayah! Rudolf, tidak apa-apa, nak. Lain kali jangan jauh-jauh dari ayah. Terima kasih banyak, Pak. Rudolf, katakan terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu tetap tenang, datang kepada saya untuk meminta bantuan, dan ingat nomor telepon ayahmu. Wah, Rudolf, ya ampun, kami tadi ditemukan. Kami senang sekali. Hai anak-anak, jika kalian terpisah dari ibu dan ayahmu, Pergilah untuk mencari penjaga keamanan dan ingatlah nomor telepon ibu dan ayahmu. Barusan kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang pertama, judulnya Aku Tersesat. Sekarang kita akan menyaksikan materi pembelajaran Denah Rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai denah rumahku. Arti denah. Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambaran jangan suatu gedung atau bangunan jika dilihat dari atas. Fungsi denah: 1. Menunjukkan lokasi ruangan. 2. Memudahkan mencari arah. 3. Menghindari tersesat di rumah atau di tempat umum. Komponen denah. 1. Judul denah. Menjelaskan nama atau tujuan denah. Contoh, denah rumah, denah sekolah. 2. Nama ruangan atau nama bangunan. Menunjukkan bagian-bagian ruangan pada suatu bangunan. Contoh, kamar tidur, dapur. 3. Simbol-simbol ruangan. Menjelaskan arti gambar pada denah. Contoh, simbol kamar tidur adalah kasur. Contoh simbol ruangan. Ruangan keluarga, ruangan tamu, kamar tidur, ruang makan, kloset, dan garasi. Barusan kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang Aku Tersesat dan materi Denah. Nah, sekarang Ibu akan ada pertanyaan dari kedua video tersebut. Yang pertama, video Aku Tersesat menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? aku. Ya, silakan Ratna. Video aku tersesat menceritakan seorang anak yang tersesat ketika berada di tempat umum. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menemukan suatu ruangan atau tempat jika kita berada di tempat umum? Siapa yang bisa jawab? Aku. Ya, silakan Fahri. Jika ada denah di tempat umum, kita melihat denah tersebut untuk menentukan arah dan ruangan. Oke, pinter. Terima kasih Fahri. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan denah? Siapa yang bisa? Aku. Ya, silakan Tika. Sebuah gambar yang menunjukkan suatu ruangan atau bangunan dan dilihat dari atas. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan buat Tika. Sebutkan bagian-bagian rumah. Siapa yang bisa? Aku. Ya, silakan bisa. Ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dapur. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan semuanya. Untuk peringatan, kalian kita semangat lagi. Sama-sama. Anak-anak, sekarang kita mau masuk ke pembelajaran inti. Tapi sebelumnya Ibu mau membuat kelompok dulu. Udah dibuat kelompoknya belum? Kelompok kedua yang mana? Iya, namanya kelompok apa? Dapur. Lagi buka mana terus? Lengkap. Sekarang kita mau bermain. Kita akan mengadakan permainan berbunyi kamu. Coba di sini mau tanya siapa yang pernah bermain sama temannya di rumah atau di sekolah? Permainan bercari pakarut. Ada yang pernah? Ada yang pernah kalau kita sama temannya di rumah atau di sekolah? Pernah. Kata cerita apa? Cerita takut apa? Cerita takut apa lagi? Kartu-kartu. Iya. Apalagi ada? Oke, nah sekarang kita akan bermain mencari kartu. Tapi buat simbol-simbol dari suatu ruangan. Ibu masih ingat ya?
Kalau ruang tamu simbolnya apa? Iya. Kursi dan meja. Kalau kamar tidur? Kalau dapur? Dapur apa ya? Simbolnya kompor. Kamar mandi? Bisa jongkok ya. Tuh. Kalau halaman? Rumput. Iya. Kalau berarti nanti kalian akan mencari kata karun. Nanti ibu akan menyimpan petunjuk di beberapa lokasi, ya. Jadi ibu sudah membuatkan sebuah denah. Ibu sudah membuatkan sebuah denah. Nanti kalian baca denahnya, lalu ikuti petunjuknya. Petunjuk pertama nanti cari di ruangan mana. Petunjuk kedua cari di ruangan mana, dan yang terakhir dan itu diletakkan. Oke, siap semuanya. Nah, aturan permainannya. Peserta didik akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tadi sudah menjadi 3 kelompok ya. Dalam sebuah kerjaan proyek kekompakan itu sangatlah penting. Kalian akan menjadi penjelajah harta karun di sekolah. Kalian harus membaca petunjuk arah dan menemukan lokasi secara berurutan. Tidak berurutan nih, karena petunjuknya ibu simpan di berbagai tempat. Kemudian, setiap kelompok akan berangkat dengan petunjuk awal yang berbeda, tetapi nanti bertemu di akhir di tempat yang sama. Saat menemukan petunjuk, catat lokasi, ya, dicatat, dan arah perjalanan kalian. Kemudian, kelompok yang menemukan harta karun dengan rute lengkap dan kerjasama yang baik menjadi pemenang. Oke, siap semuanya? Harta karun? Itu akan berikan ke yang masing-masing kelompok. Ini untuk kelompoknya. Kelasmu bergeraklah ke arah barat tempat orang berkumpul untuk rapat. Di sanalah kamu akan menemukan petunjuk pertama ada di tempat lemari berkumpul untuk rapat. Di sanalah kamu akan menemukan petunjuk pertama ada di tempat lemari menyimpan buku. Bagus, sekarang belok ke kiri menuju ruangan tempat para guru biasa duduk dan menulis nilai. Di atas meja guru ada petunjukmu selanjutnya.
Anak hebat selalu belajar dengan gembira, bekerja sama dengan teman, dan tidak mudah menyerah mencari pengetahuan. Teruslah jadi penjelajah kecil yang berani dan jujur. Memberi kita petunjuk, aula timur, aula barat, ruang kelas. Ya, dan yang terakhir harta karun ditemukan di mana? Di majelis. Kemudian harta karunnya ada apa aja di sana? Anak hebat selalu belajar dengan gembira, bekerja sama dengan teman, dan tidak mudah menyerah mencari pengetahuan. Teruslah jadi penjelajah kecil yang berani dan jujur. Selamat, kalian telah menyelesaikan permainan berburu harta karun. Kalian anak hebat, semangat terus ya belajarnya. Ruangan apa saja yang kalian temukan? Kantin, aula timur, aula barat. Ya, di petunjuk pertama ada di ruangan apa? Kantin. Kantin. Ya, benar. Kasih tepuk tangan. Kemudian harta karun ditemukan di mana? Di Majelis, majelis. Kalian menemukan apa saja? ruang tamu, musola, ruang nasi, dapur, WC, Ya, kamar tidur, ruangan sama halaman. petunjuk tadi kalian temukan di ruangan mana saja di sekolah? Di kantin guru, di kantin, Jadi di mana aja? nanti dulu yang atas. Ruang guru, Di ruang guru, kemudian di musola. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan permainan berburu harta. Tadi, coba sebutkan ruangan yang sudah kalian temukan. Petunjuk ada di ruangan apa saja? Terus, musola. Ditemukan harta karunnya di musola. Nah, sekarang ibu akan membuat kelompok. Tadi udah dibuat kelompok ya. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu apa saja ya? Pertama, kelompok peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah. Nah, kemudian yang kedua, setiap kelompok akan diberikan lembar kerja peserta didik LKPD ya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok menelaah lembar kerja peserta didik. Menelaah itu membaca. Nanti dibaca petunjuknya satu demi satu. Kemudian yang keempat, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan judul denah beserta simbol-simbolnya dan arah mata angin dengan LKPD sebagai panduannya. Nah, tadi kan ini ada kelompok dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Nah, di kelompok dapur ini nanti kalian berdiskusi ruangan atau rumah siapa yang mau dibuatkan denahnya. Ya, silakan berdiskusi. Nanti yang kelompok 2, kamar tidur juga siapa? Rumah siapa yang mau dibuatkan denahnya. Dan yang ketiga juga sama seperti kelompok 1 dan 2. Ditentukan rumah siapa yang mau dibuatkan denah rumahnya. Bisa dipahami? Mana semangatnya? Bisa dipahami? Oke, pinter. Dimulai ya. Sekarang boleh disusun dulu kursi dan mejanya. Dari kelompok 1, kelompok dapur. Rumah siapa yang mau dibuat? Iya, ini lembar kerjanya ya. Nanti ditulis nama kelompok anggotanya. Lalu ini kan gambar denahnya kamu bikin dulu di sini. Bikin dulu gambarnya dulu. Nanti kalau sudah jadi di sini pindah ke sini. Ini sebagai contohnya ya. Nah, yang kelompok kedua, rumah siapa? Bikin sketsanya dulu, coret-coretnya dulu. Nanti kalau udah fix jadi, baru pindahin ke kantor. Rumah siapa di sini yang mau dibuat? Rumah kamu aja. Kamu aja ya. Iya. Amrin aja dulu. Gak apa-apa. Nggak ada mobilnya juga nggak apa-apa. Yang ada nggak usah diisi. Kata Amrin nggak apa-apa. Nanti tulis nama kelompoknya. Nah ini contohnya yang di belakang. Ya.
Kelompok yang ketiga, rumah siapa yang mau digambar? Excel. Nah, nanti ini tulis sampai 4, tadi ini sampai 5 ya namanya. Tulis nama kelompoknya dulu. Tadi ini ruang tamu, lalu nama kelompok anggotanya siapa aja. Ya, nanti tinggal isi aja di sini di bawah kalimat. Bikin sketsanya dulu, setelah jadi baru dipindahin ke karton. Kalau ada yang belum mengerti nanti tanyakan ke ibu. Nah, ini contohnya yang di belakang. Bukan. Kelompok siapa yang sudah selesai? Nah, Ibu silakan kelompok ruang tamu ke depan. Ya, akan mempresentasikan rumah Excel. Di rumah Excel ada apa saja? Ada mobil, Ada ruangan apa saja? garasi, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar tidur, halaman. Dan ada halaman. Iya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Terima kasih. Silakan kembali kelompok 3. Sekarang kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 itu kelompok kamar tidur. Rumah siapa yang digambar? Rumah Afika. Ruang bagian-bagian apa saja yang ada di dalam rumah Afika? Halaman, ada garasi, ada WC, ada dapur, ada makan, kamar tidur, Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada. Terima kasih, terima kasih. Kelompok 1, gambar rumah siapa yang dibuat? Queen. Ada bagian apa saja di dalam rumah Queen? Iya. ruang tamu, kamar 1, kamar 2, ruang makan, dapur, kamar mandi. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Gambarnya gimana? Bagus? Bagus. Terima kasih. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan bagikan LKPD individu. Silakan isi, tulis namanya. Kalau sudah selesai nanti kumpulkan ke depan ya. Tulis nama aja. Alhamdulillah, tugas kelompok sudah selesai, tugas individu juga sudah selesai. Sekarang kita merefleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, sudah belajar apa hari ini? Belajar tentang Dena apa? Dena rumah, Peter. Apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Membantu menemukan ruangan atau lokasi. Oke, Dena membantu menemukan ruangan atau lokasi. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami mengenai materi pembelajaran hari ini? Apakah dana sekolah sama dengan dana rumah? Ya, ada pertanyaan. Apakah Dena rumah dengan Dena sekolah sama? Kalau dari ruangannya sama, ada ruang. Mungkin berbedanya dari nama ruangannya ya. Nama ruangan sekolah itu berbeda dengan Dena rumah. Kemudian yang keempat, apa yang akan kalian lakukan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Setelah kalian bisa mempelajari Dena rumah ini, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Bikin Dena rumah, lalu tempel di mana yang kira-kira bisa terlihat oleh banyak orang? Di depan, di teras, atau di halaman belakang? Depan.
di ruang tamu di depan ya. Jadi nanti kalau ada tamu yang berkunjung ke rumah kalian, kalian bisa menunjukkan di mana toilet, di mana musola dan ruangan yang lainnya. Anak-anak, pertemuan berikutnya akan belajar apa? Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang denah sekolah. Nah, hari ini kita belajar denah rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar denah sekolah. Jadi siapkan penggaris dan pensil warna ya. Kemudian di sini Ibu ada tugas rumah. Nah, tugas rumahnya kalian buat denah rumah. Tadi baru per kelompok satu orang. Nah, nanti di rumah kalian buat denah rumah masing-masing. Dan lingkungan di sekitarnya, misalkan di sekitar dekat rumahnya dekat sama pasar atau dekat rumah sakit atau dekat warung, ditulis di situ, dibuatkan denahnya. Tuliskan nama ruangan-ruangannya dan kasih arah mata angin. Boleh dihias ya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Dirapikan dulu, sampah dibuang dulu ke depan, ada sampah. Dirapikan kursinya. Ini.